Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah pengelolaan sistem informasi. Nah, pada hari ini sebelum kita masuk apa itu pengelolaan sistem informasi, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan pengelolaan. Yang pertama adalah pengelolaan. Pengelolaan merupakan sebuah aturan atau prosedur ataupun suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis. Yang secara sistematis itu dijadikan pedoman untuk melaksanakan sebuah aktivitas yang untuk mencapai tujuan. Nah, kita masuk ke pengelolaan sistem. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan sistem? Pengelolaan sistem adalah bagaimana cara mengatur, mengorganisasi, dan mengontrol kegiatan, yaitu input, proses, output, jumlah personil, yang optimal dalam menghasilkan tujuan sistem yang terbaik atau sistem yang berkualitas. Nah, poin yang ketiga yaitu pengelolaan sistem informasi. Nah, bagaimana merencanakan pembuatan sistem informasi secara bertahap ataupun secara sistematis yang terorganisasi sehingga dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan user atau si pengguna sistem tersebut. Ya. Nah, apa nih tujuan pengelolaan sistem informasi? Kenapa sebuah sistem informasi itu perlu dikelola? Yang pertama adalah untuk memudahkan penggunaan aplikasi sistem informasi. Yang berikutnya, sistem informasi dapat membantu manajemen dalam menghasilkan sebuah keputusan dalam mengelola organisasi. Yang ketiga, bagaimana caranya menata personil yang terlibat dalam sebuah sistem informasi. Dan masih banyak tujuan yang lainnya, bisa Anda lihat ya, sampai 8 itu ya. Kemudian yang berikutnya, kita masuk ke proses pengelolaan sistem informasi. Nah, proses pengelolaan sistem informasi ini terdiri dari yang pertama pengumpulan data, yang kedua pengumpulan input, maksudnya di sini ya, kemudian proses database serta pengelolaan SDM, sumber daya manusia. Ya, secara umum sebenarnya proses pengelolaan sistem informasi itu adalah input, proses, output ya. Itu secara garis besarnya. Nah, yang pertama kita masuk ke pengelolaan input. Pengelolaan input adalah pengelolaan terhadap data yang dimasukkan atau diinputkan ke dalam program aplikasi yang tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan pemasukan data ke komputer. Baik kesalahan itu dari sumber data ataupun dari proses memasukkan data komputernya. Nah, bagaimana nih cara melakukan input data komputer? Yang pertama adalah dengan data capture, yaitu penangkapan data ya. Yang kedua dengan mengontrol data yang diinputkan lebih dari satu kali ke komputer. Dengan mengontrol data masukan secara otomatis dengan program aplikasi. Ya. Pengelolaan data dapat dilakukan terhadap satu, metode pengelolaan data, baik itu melalui observasi, wawancara, ataupun angket. Kemudian dua, melalui tahapan pengolahan data, ada contohnya recording, klasifikasi, sorting, calculating, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada rancangan pemrosesan data. Ya. Kemudian kita masuk ke bagaimana apa-apa saja komponen yang harus ada nih dalam pengelolaan sistem informasi. Yang pertama adalah hardware. Hardware yaitu perangkat keras. Kemudian software. Software itu perangkat lunak atau bahasa pemrograman. Brainware. Brainware di sini maksudnya adalah spesialis informasi yang bertugas membuat dan mengelola SI secara total. Kemudian adanya data atau sumber bahan awal dalam pembentukan sebuah informasi. Berikutnya ada user. User itu tugasnya, user ini bisa dari internal ataupun dari eksternal ya. Jadi user ini tugasnya untuk menentukan kelompok pengguna sistem. Kemudian prosedur yaitu panduan secara manual maupun yang dituangkan langsung dalam sebuah program aplikasi yang digunakan sebagai pedoman untuk menjalankan sebuah aplikasi. Nah, pengelolaan proses. Pengelolaan proses ini nanti di proses itu ada kegiatan 3, namanya ada klasifikasi, sorting, calculating,
calculating, summarizing, lebih dari 3 ya, summarizing dan sebagainya. Nah, nanti bisa Ananda lihat pada materi yang Ibu kirimkan selanjutnya ya. Ini apa itu yang dimaksud dengan klasifikasi, sorting, calculating, ataupun summarizing. Nah, kemudian kesalahan atau hambatan yang ditimbulkan oleh program aplikasi pada waktu proses itu banyak ya. Bisa terjadi adanya overflow atau daya tampung data yang tidak cukup, kesalahan logika program yang tidak lengkap, penanganan pembulatan angka yang salah, kesalahan record ya, kesalahan proses rentak. Nah, banyak hambatan yang terjadi. Kemudian kegiatan output. Nah, kegiatan output ini juga banyak. Ya, sama kayak proses tadi, ada namanya storing, ada retrieving, ada komunikasi, sama reproduksi ya. Jadi ini bisa Ananda lihat juga di materi yang Ibu kirimkan nanti ya. Kemudian pengelolaan sistem. Pengelolaan sistem itu secara umum terdiri atas dua bagian. Yang pertama, pengelolaan sistem secara terkomputerisasi, yaitu hardware, software, dan brainware. Kemudian pengelolaan sistem secara manual, yaitu ada kegiatan, ada personil, ada tujuannya juga ya. Nah, kalau tujuan dari pengelolaan sistem terkomputerisasi, biasanya aplikasi dijalankan user dapat dengan mudah mengoperasikannya dengan konsep user friendly. Ya, di mana user harus mengetahui secara spesifik tentang karakter dan keunggulan dari hardware, software, ataupun brainware yang digunakannya. Nah, kalau pengelolaan secara sistem manual tujuannya untuk memudahkan pemahaman user dalam menggunakan dan mengoperasikan sistem serta mudah dalam melakukan perawatan sistem. Karena pada prinsipnya pengelolaan ini, user ini sudah mengetahui urutan kegiatan yang sistematis dan standar, serta keahlian dan kemampuan dari masing-masing personel. Ya. Nah, proses perencanaan SI. Nah, ini udah biasa ya kalau kita jurusan SI, berarti kita udah tahu. Yang pertama ada proses perencanaan, kemudian ada proses analis, kemudian ada proses perancangan. Nah, setelah perancangan jadi itu kemudian diimplementasikan. Nah, setelah diimplementasikan baru ada perbaikan atau perawatan ya. Jadi ada 5 proses perencanaan SI. Yang pertama perencanaan, analis, perancangan, implementasi, dan perawatan. Ya. Nah, cukup sekian pertemuan hari ini ya. Untuk materi berikutnya nanti Ibu bisa Ibu kirimkan melalui grup atau minggu depan melalui e-learning ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.